Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pembayaran pajak pertambahan nilai dalam negeri kendaraan bermotor di wilayah FTZ sebesar 12,9 miliar rupiah. Capaian tersebut merupakan hasil perjanjian kerjasama antara DJP Kepri dan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri, serta Badan Pendapatan Daerah Kepri tentang pembayaran PPN 11% bagi kendaraan bermotor di Batam. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati tersebut diantaranya untuk menciptakan sinergi dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi para pihak dan mendukung pencapaian penerimaan pajak dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Memang agak membingungkan ya, agak membuat lambat itu. Ini masyarakat sebenarnya sederhana case-nya, bagaimana mobil-mobil yang selama mobil-mobil nasional, bukan mobil dari Singapura itu, tapi mobil nasional yang selama ini mengambil fasilitas bebas PPN karena mereka dipakai di Batam, di red zone. Lalu suatu saat dia akan keluar, dia tidak akan lagi menggunakan fasilitas itu sehingga akan dibawa keluar. Nah, ini kan harus bayar PPN lagi, akan dihitung lagi. Nah, selama ini sebelum dilakukan kerjasama itu memang agak membingungkan karena datang bolak-balik kan, datang ke KPP, datang ke Dirlantas, bolak-balik. Nah, akhirnya dibuatlah inisiatif dari teman-teman Dirlantas dan juga dari Kanwil, teman-teman KPP Batam Selatan dan Bapenda. Mereka rapat, akhirnya dibuat sepakatan, buat kerjasama. Sekarang cukup di Dirlantas datang, terus sudah dapat data semua. Jadi berapa PPN harus bayar, sebenarnya berapa, satu tempat aja. Ya, satu pintu. Dan mudah-mudahan nanti ini masih semi digital ya. Semi digital, Pak. Belum full digital. Tapi kalau nanti berkembang, bagus, mudah-mudahan bisa benar-benar full digital. Karena perkembangan di Dirlantas juga katanya ini akan membuat digital juga. Jadi mudah-mudahan. Sementara Kepala Bapenda Kepri Diki Wijaya menilai pendapatan negara dari pembayaran PPNDN atau PPN 11% bagi kendaraan FTZ memiliki potensi cukup besar. Mengingat dalam 1 tahun terakhir telah terjadi penambahan kendaraan bermotor hingga 400 unit. Juga sekaligus kan, ketika mau dibawa ke kampungnya itu dibayar dulu kewajiban PPN 11% itu. Maka memang artinya masyarakat yang tadinya mendapat insentif PPN 11% untuk di Batam saja, tapi ketika mobilnya dibawa keluar, PPN 11% harus dibayar ke negara. Potensinya berarti besar dong, Pak? Ya? Potensinya berarti lumayan besar. Sebesar karena tergantung kendaraan kita banyak, hampir kita saja untuk kendaraan barunya udah hampir 1 tahun itu bisa 400 unit kendaraan tiap tahun. Tapi dari tipe mobil beda nggak sih Pak pembayaran PPN? Nah, tergantung NJKB-nya. Jadi tipe-tipe berubah. Kalau misalnya Avanza dengan mobil Pajero itu kan beda. Tergantung nilai jual kendaraan bermotornya. Hitung dari faktor 11%-nya. Ini kan kadang ada masyarakat yang beli mobil itu second, ketika dibawa keluar, apakah pembayaran PPN-nya terhitung mobil itu baru atau kondisi layaknya yang saat itu? Kondisi baru, karena memang berdasarkan NJKB yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah. Kalau misalnya mobilnya belinya tahun 2014 ya, lalu dia mau keluar tahun 2024 masih pakai NJKB. Berdasarkan data rekapitulasi permohonan pengawasan PPNDN hingga 27 Mei, jumlah permohonan mencapai 1.926, jumlah e-billing yang diterbitkan 906, dan jumlah permohonan yang tidak valid 96. Ferino melaporkan dari Batam.